The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sunardo Envantius. Hari ke-30, judul, Dibentuk untuk Melayani Allah. Ayat untuk judul dari ayat 10, ayat 8, Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Yesaya 43 ayat 21, Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Anda dibentuk untuk melayani Allah. Allah membentuk setiap makhluk di dunia dengan bidang keahlian khusus. Beberapa binatang berlari, beberapa melompat, beberapa berenang, beberapa menggali, dan beberapa terbang. Setiap makhluk memiliki peran tertentu untuk dimainkan, berdasarkan pada cara mereka dibentuk oleh Allah. Hal yang sama berlaku bagi manusia. Kita masing-masing dirancang secara unik atau dibentuk untuk melakukan hal-hal tertentu. Sebelum arsitek merancang bangunan baru, mereka lebih dulu bertanya, untuk apa bangunan ini didirikan? Akan digunakan untuk apa? Fungsi yang dimaksudkan selalu menentukan bentuk bangunan. Sebelum Allah menciptakan Anda, Dia memutuskan peran apa yang Dia ingin Anda mainkan di dunia. Allah merencanakan dengan persis bagaimana Dia ingin Anda melayani Dia. Dan selanjutnya, Dia membentuk Anda untuk tugas-tugas tersebut. Anda ada sebagaimana adanya Anda, karena Anda dijadikan untuk suatu pelayanan khusus. Alkitab mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata puisi berasal dari kata Yunani yang diterjemahkan buatan. Anda merupakan karya seni buatan tangan Allah. Anda bukanlah dihasilkan secara massal, yang diproduksi secara besar-besaran tanpa pemikiran. Anda adalah sebuah karya agung asli yang dirancang untuk satu tujuan. Tidak ada duanya. Allah dengan sengaja membentuk Anda untuk melayani Dia dengan cara tertentu yang membuat pelayanan Anda unik. Dia dengan seksama mencampur koktail DNA yang menghasilkan Anda. Daud memuji Allah atas perhatian pribadi yang luar biasa sampai pada bagian kecil-kecil ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Seperti yang dikatakan oleh Errol Weathers, Allah tidak membuat sampah. Allah tidak saja membentuk Anda sebelum kelahiran Anda, Dia merencanakan setiap hari kehidupan Anda untuk mendukung proses pembentukan yang Ia buat itu. Daud melanjutkan, dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ini berarti bahwa tidak ada apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda yang tidak penting. Allah memakai semuanya itu untuk membentuk Anda bagi pelayanan Anda kepada sesama dan membentuk Anda bagi pelayanan Anda kepadanya. Allah tidak pernah memboroskan sesuatu. Dia tidak akan memberi Anda kemampuan, minat, talenta, karunia, kepribadian, dan pengalaman-pengalaman kehidupan jika Dia tidak bermaksud untuk menggunakannya bagi kemuliaannya. Dengan mengenali dan memahami faktor-faktor ini, Anda bisa menemukan kehendak Allah bagi kehidupan Anda. Alkitab mengatakan bahwa kejadian Anda dahsyat dan ajaib. Anda merupakan kombinasi dari banyak faktor berbeda. Untuk menolong Anda mengingat kelima faktor ini, saya telah menciptakan sebuah akronim SHAPE, S-H-A-P-E, dalam kurung bentuk. Dalam bab ini, dan bab berikutnya, kita akan melihat kelima faktor ini, dan setelah itu, saya akan menjelaskan bagaimana menemukan dan menggunakan shape Anda. Bagaimana Allah membentuk Anda untuk pelayanan Anda. Kapanpun Allah memberi kita sebuah tugas, Dia selalu memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Kombinasi kemampuan yang memiliki tujuan ini disebut shape dalam kurung bentuk Anda. S. Spiritual gift atau karunia rohani. H. Heart atau hati. A. Abilities atau kemampuan. B. Personality atau kepribadian. Dan E. Experience atau pengalaman. Shape membuka karunia-karunia rohani Anda. Allah memberi semua orang percaya karunia-karunia rohani untuk digunakan dalam pelayanan. Inilah kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk melayani Dia, yang diberikan hanya kepada orang percaya. Alkitab mengatakan, orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu.
Anda tidak bisa memperoleh karunia-karunia rohani Anda atau berhak menerima karunia-karunia itu sebagai upah kerja Anda. Karena itulah namanya karunia. Karunia rohani merupakan suatu ekspresi kasih karunia Allah bagi Anda. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Anda juga tidak bisa memilih karunia apa yang ingin Anda miliki. Allah menentukannya. Paulus menjelaskan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena Allah menyukai keragaman dan Dia ingin kita menjadi khusus, maka tidak ada satupun karunia yang diberikan kepada semua orang. Juga tidak ada orang yang menerima semua karunia. Jika Anda memiliki semuanya, Anda tidak akan membutuhkan orang lain. Dan inilah yang akan meruntuhkan salah satu tujuan Allah, yakni mengajar kita untuk saling mengasihi dan saling bergantung. Karunia-karunia rohani Anda tidak diberikan bagi kebaikan Anda sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain. Sama seperti orang lain diberi karunia bagi kebaikan Anda. Alkitab berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Allah merencanakannya seperti ini supaya kita akan saling membutuhkan. Ketika kita menggunakan karunia-karunia kita bersama-sama, kita semua memperoleh manfaat. Jika orang lain tidak menggunakan karunia mereka, Anda dirugikan. Dan jika Anda tidak menggunakan karunia Anda, mereka dirugikan. Karena itulah, kita disuruh untuk menemukan dan mengembangkan karunia-karunia rohani kita. Apakah Anda telah mengambil waktu untuk menemukan karunia-karunia rohani Anda? Sebuah karunia yang tidak terungkap tidaklah ada artinya. Kapanpun kita melupakan kebenaran-kebenaran dasar tentang karunia ini, selalu muncul masalah di dalam gereja. Dua masalah yang umum adalah kecemburuan karunia dan proyeksi karunia. Masalah pertama terjadi ketika kita membandingkan karunia kita dengan karunia orang lain, merasa tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi marah atau iri atas cara Allah menggunakan orang lain. Masalah kedua terjadi ketika kita berharap orang lain memiliki karunia-karunia kita, melakukan apa yang kita dipanggil untuk melakukan, dan merasa terbeban seperti halnya kita. Alkitab mengatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kadangkala, karunia-karunia rohani terlalu ditekankan sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang Allah gunakan untuk membentuk Anda bagi pelayanan. Karunia-karunia Anda mengungkapkan satu kunci untuk menemukan kehendak Allah bagi pelayanan Anda. Tetapi, karunia-karunia rohani Anda bukanlah gambaran keseluruhan. Allah juga telah membentuk Anda dengan 4 cara lainnya. Shape, mendengarkan hati Anda. Alkitab memakai istilah hati untuk menggambarkan sekumpulan keinginan, harapan, minat, ambisi, impian, dan kasih sayang yang Anda miliki. Hati Anda mewakili sumber segala motivasi Anda, yaitu apa yang Anda suka Anda kerjakan dan apa yang paling Anda pedulikan. Bahkan sekarang kita tetap menggunakan kata hati secara demikian ketika kita berkata, "Aku mencintaimu dengan segenap hatiku." Alkitab mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati Anda menunjukkan Anda yang sesungguhnya, yaitu keadaan sebenarnya Anda, bukan keadaan Anda menurut pikiran orang lain atau keadaan Anda yang terbentuk karena tekanan situasi. Hati Anda menentukan mengapa Anda mengatakan hal-hal yang Anda katakan, mengapa Anda merasakan seperti yang Anda rasakan, dan mengapa Anda bertindak seperti yang Anda lakukan. Secara fisik, kita masing-masing memiliki detak jantung yang berbeda. Sama seperti kita masing-masing memiliki cap jempol, refleksi mata, dan jenis suara yang khas. Jantung kita juga berdetak dengan pola-pola yang agak berbeda. Mengagumkan bahwa dari seluruh miliaran orang yang pernah hidup, tidak seorang pun yang memiliki detak jantung yang persis seperti milik Anda. Demikian pula, Allah telah memberi kita masing-masing detak jantung emosional yang unik, yang berdegup ketika kita memikirkan persoalan, aktivitas, atau keadaan yang menarik kita. Kita secara naluri peduli pada beberapa hal dan tidak pada hal-hal lainnya. Hal ini merupakan petunjuk tentang di mana kita seharusnya melayani. Kata lain untuk hati ialah hasrat. Ada hal-hal tertentu
yang terhadapnya Anda merasa berhasrat, dan beberapa hal lain yang kurang Anda perhatikan. Beberapa pengalaman menggairahkan Anda dan mendapat perhatian Anda, sementara pengalaman lainnya tidak Anda sukai atau sangat membosankan Anda. Ini menunjukkan sifat hati Anda. Ketika Anda sedang bertumbuh, Anda mungkin menemukan bahwa Anda sangat berminat pada beberapa hal yang tidak seorang pun dalam keluarga Anda peduli. Dari manakah asalnya minat itu? Minat itu berasal dari Allah. Allah memiliki suatu maksud dengan memberi Anda minat-minat bawaan ini. Degup jantung emosional Anda merupakan kunci kedua untuk memahami shape Anda bagi pelayanan. Jangan mengabaikan berbagai minat Anda. Pertimbangkan bagaimana berbagai minat tersebut bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Ada suatu alasan sehingga Anda suka melakukan hal-hal ini. Alkitab mengatakan agar kita dengan segenap hati melayani Tuhan. Allah ingin Anda melayaninya dengan penuh kerinduan, bukan karena kewajiban. Orang jarang bisa menonjol dalam tugas-tugas yang mereka tidak suka lakukan atau yang mereka tidak merasa tertarik untuk lakukan. Allah ingin Anda memakai minat-minat alamiah Anda untuk melayani Dia dan orang lain. Mendengarkan dorongan-dorongan batin bisa menunjuk pada pelayanan yang Allah maksudkan untuk Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda sedang melayani Allah dari hati Anda? Tanda penting pertama ialah antusiasme. Ketika Anda melakukan apa yang Anda suka lakukan, tidak seorang pun harus memotivasi Anda atau menantang Anda atau mengecek Anda. Anda melakukannya karena kesenangan belaka. Anda tidak memerlukan penghargaan atau tepuk tangan atau bayaran, karena Anda senang melayani dengan cara ini. Kebalikannya juga berlaku ketika Anda tidak tulus terhadap apa yang sedang Anda kerjakan, Anda dengan mudah menjadi putus asa. Karakteristik kedua dari melayani Allah dari hati ialah keefektifan. Kapanpun Anda melakukan apa yang Allah tetapkan bagi Anda untuk senang melakukannya, Anda melakukannya dengan baik. Hasrat yang kuat membawa kepada kesempurnaan. Jika Anda tidak peduli dengan sebuah tugas, tidak mungkin Anda menonjol atau hebat dalam tugas ini. Sebaliknya, orang-orang yang paling sukses di semua bidang adalah orang-orang yang bekerja karena hasrat yang kuat, bukan karena kewajiban atau keuntungan. Kita semua pernah mendengar orang berkata, "Saya mengambil sebuah pekerjaan yang saya benci dengan maksud untuk menghasilkan banyak uang, sehingga suatu hari saya bisa berhenti dan melakukan apa yang saya suka lakukan." Ini merupakan kesalahan besar. Jangan menyia-nyiakan kehidupan Anda dalam pekerjaan yang tidak mengekspresikan hati Anda. Ingatlah, hal-hal terbesar di dalam kehidupan bukanlah benda-benda. Makna jauh lebih penting daripada uang. Manusia terkaya di dunia pernah berkata, "Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan." Jangan puas hanya dengan meraih kehidupan yang baik, karena kehidupan yang baik tidaklah cukup baik. Akhirnya kehidupan yang baik itu tidak memuaskan. Anda bisa memiliki banyak hal untuk melandasi hidup dan tetap tidak memiliki apapun untuk menjadi tujuan hidup. Tujuan dan bukannya kehidupan yang lebih baik, yakni melayani Allah dengan cara yang mengekspresikan hati Anda. Pikirkan apa yang Anda senang lakukan, yaitu apa yang Allah berikan keinginan kepada Anda untuk melakukannya. Lalu, lakukanlah itu bagi kemuliaannya. Pokok untuk direnungkan. Saya dibentuk untuk melayani Allah. Ayat untuk diingat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 6. Allah bekerja melalui berbagai orang dengan berbagai cara, tetapi Allah yang sama itulah yang mencapai tujuannya melalui mereka semua. Pertanyaan untuk dipikirkan. Bagaimana saya bisa melihat diri saya secara penuh kerinduan, melayani orang lain, dan menyukai pekerjaan tersebut?